Oke, bismillah, kita awali Taoisme, bagian dari filsafat Tiongkok. Tiongkok banyak sekali, bahkan ada di era puncak-puncak peradaban Cina itu ada istilah sejuta filsafat. Ada era ketika lahir banyak sekali pikiran-pikiran filosofis khas Tiongkok. Yang jelas filsafat Tiongkok punya beberapa karakter. Yang pertama, seperti saya bilang minggu lalu, khasnya filsafat Timur, termasuk filsafat Jawa, itu harmoni. Jadi hidup yang selaras, hidup yang mapan. Jadi bukan progresivitas, bukan maju dan meraih sesuatu, tapi mapan dan seimbang. Itu khas Timur. Saya bilang minggu lalu DNA-mu, karena kamu DNA-nya orang Timur, itu lebih mudah untuk hidup harmoni daripada hidup progresif. Kalau sudah mapan, nyaman, itu kamu biasanya susah sekali untuk diajak ngapa-ngapain sudah. Kos itu kalau sudah nyaman, meskipun kosnya jelek, itu kan pindah aja beratnya luar biasa. Itu sudah DNA. Padahal keluar negeri itu mungkin progres, tapi bagi kamu mikirnya bisa berkali lipat karena khawatir kenyamananmu hari ini terusik. Itu khas dunia Timur. Kalau disuruh berubah itu lama prosesnya. Itu khas kita. Jadi ciri pertama, filsafat Tiongkok sama seperti filsafat Timur yang lain, mencari keseimbangan dan harmoni. Yang kedua, konektivitas. Jadi semua filsafat Cina lagi, filsafat Tiongkok bilang bahwa elemen-elemen hidup, apakah itu biotik atau abiotik di sekelilingmu, itu saling mempengaruhi. Jadi kondisimu sekarang, apakah itu kondisi fisik maupun kondisi rohani, saling timbal balik dengan lingkungan sekelilingmu. Apakah itu lingkungan manusia yang lain, atau alam semesta, atau hewan, atau tumbuhan. Itu cirinya. Yang itu nanti kan, makanya muaranya dia harus harmonis. Kalau kamu hari ini kok pilek, itu pasti ada timbal balik dari lingkungan sekelilingmu. Mungkin karena kamu nggak bersih, atau karena kamu selama ini gaya hidupmu kacau, makannya sakarepe dhewe, terus terjadi disharmoni, terus kacau. Apapun yang kamu rasakan hari ini itu timbal balik dari lingkungan, elemen-elemen yang ada di sekelilingmu. Kok kamu hari ini galau, bete, sumpek, itu pasti ada sesuatu yang disharmoni, entah secara mental atau secara fisik. Itu ciri kedua. Tinggal kamu cermati aja. Kalau sudah ketemu penyakitnya, diseimbangkan. Misalnya yang bikin kamu paling galau hari ini apa? Berita TV misalnya, kan? TV itu bagus, tapi kalau tidak proporsional juga merusak. Internet itu bagus, tapi kalau nggak proporsional, memakainya tidak sesuai kebutuhan juga pasti merusak. Facebook itu bagus, kalau makainya nggak proporsional juga pasti ada dampaknya yang nggak bagus. Segala yang berlebihan, itu kan pesannya agama kan gitu, pasti nanti lahirnya disharmoni. Internetan terus pagi sampai sore, yo rasakan sendiri akibatnya. Facebookan terus, bikin status terus, rasakan sendiri akibatnya, ya kan? Kadang-kadang kamu posting apa, tiba-tiba ada yang komentar nggak enak, wis itu resiko, salahmu dewe bikin status terus-terusan, ya kan? Nah, itu ada disharmoni, lingkungan sekeliling pasti berpengaruh, jangan salah. Tiap hari bikin selfie, posting fotomu di Facebook gitu kan, kamu mau kan semua nge-like, tiba-tiba ada yang dislike, ada yang komentar jelek, itu kan kamu galau luar biasa. Itulah resikonya kamu selfie.
harus siap. Kalau nggak siap ya disharmoni kamu kan. Jadi jangan keliru, hati-hati. Kita yang ngumpul hari ini itu saling mempengaruhi loh, jangan salah. Kalau ada satu temenmu sebelahmu nggak tenang aja, kamu kan juga ikut sebel, mungkin ikut dia bolak-balik, dia tolah-toleh. Atau temenmu sebelah nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngantuk aja, bolak-balik degluk itu, kamu di sebelahnya kan juga piye toh cah ini, kamu juga ikut gelisah. Dia berjuang mati-matian nahan ngantuk, kamu berjuang mati-matian biar nggak sebel pada dia. Saling mempengaruhi. Kadang-kadang saya ngomong gini itu tidak lucu sebenarnya, cuma ada satu yang ketawa, yang lain kan ketularan. Jangankan ketawa, kamu anggap aja. Apa anggap itu bahasa Indonesia nih? Kamu menguap aja, kadang-kadang nggak sadar nular loh menguap itu. Kamu wah, temannya tiba-tiba sebelahnya juga ikut menguap. Ada elemen-elemen, bahkan penelitian-penelitian terbaru fisik juga begitu. Hubunganmu dengan lingkungan tidak hidup di sekelilingmu juga begitu. Makanya temuan-temuan baru tentang tanam menanam, tentang memelihara binatang, itu kan pendekatannya tidak pendekatan subjek objek, tapi pendekatan interrelasi, konektivitas. Kadang tanamannya harus diajak ngomong, kadang kan gitu ada sekarang yang terbaru. Jadi kalau kamu sedang punya ikan, sedang ngingu kambing, nah itu akrabilah mereka secara person, biar pertumbuhannya optimal karena saling mempengaruhi. Nah, itu khas dunia timur yang sekarang mulai dijelajahi oleh orang-orang barat. Yang ketiga, humanisme. Ada ciri yang agak beda antara humanisme barat dengan humanisme timur. Antroposentrisme barat itu melihat dimensi eksistensial manusia, tampakan keluarnya apa. Sementara humanisme timur itu lebih melihat esensi kemanusiaan itu apa. Jadi timur mencari jati diri rohaniah manusia, kalau barat mencari jati diri jasmaniah, gampang-gampangannya itu. Sama-sama humanisme. Maka timur melahirkan peradaban saintifik material yang luar biasa, dan barat melahirkan peradaban saintifik material, timur melahirkan peradaban yang rohaniah. Dan apa ndak ada materialnya? Ada, cuma yang material ini ngikutin yang rohaniah. Jadi orang Tiongkok zaman itu ya teologinya teologi tentang yang gaib, teologi tentang yang metafisika. Nah yang fisik itu jadi imbasnya yang metafisik. Coba dilihat bangunan-bangunan kuil yang luar biasa. Itu kan kalau nggak ada ilmu materi, ilmu arsitek yang luar biasa, dia nggak akan lahir. Sair-sair, karya-karya seni, karya-karya budaya kan luar biasa zaman itu. Itu kan materi semua, tapi lahir dengan basis dunia mental spiritual yang luar biasa. Sebenarnya nggak bisa dipisah material spiritual itu. Hanya saja kesalahan modern adalah ketika dia material, yang spiritual ditinggalkan karena dianggapnya yang spiritual itu tidak ada atau tidak bermakna paling tidak. Nah itu masalah bagi timur, karena bagi timur materi itu akan ngikut pada yang rohani. Kalau rohaninya beres, materinya gampang dikejar, tapi tidak bisa kebalikannya. Orang yang hatinya tentram itu punya apa saja, uangnya berapa saja, dapat nilai apa saja, dia masih tetap bisa jalan. Tapi kalau hatimu galau, berapapun banyak uangmu, sebesar apa nilai ujianmu, tetap tidak bikin kamu tentram. Itu cara berpikir timur. Maka harmoni dinomorsatukan. Yang keempat, filsafat Tiongkok karakternya adalah pragmatis. Jadi di timur tidak ada sign for sign.
Kalau kamu belajar sesuatu, kalau kamu punya ilmu, harus jelas rumusan lakunya. Harus jelas, terus kamu harus ngapain. Harus ada pertanyaan itunya. Lama ya nunggu pesawat. Nggak apa-apa. Air Asia kah? Ya, saya sarankan kalau naik pesawat kamu pakai Air Asia. Kompensasinya besar kalau kecelakaan. Iya. Oke. Jadi yang keempat, pragmatis. Harus ada relevansi konkretnya dengan perilaku. Tidak ada ceritanya orang ilmunya tinggi kok jahat. Di timur selalu korelatif, orang jahat itu mesti bodoh dia. Kenapa? Ilmu dia punya korelasi dengan perilaku. Kalau dalam agama, iman itu harus selalu nyambung dengan amal soleh. Nggak boleh ada orang ilmunya tinggi kok perilakunya jahat, berarti dia belum berilmu. Kalau bahasanya orang Jawa, ilmu itu kelakonnya kanthi laku. Kalau lakumu tidak menunjukkan ilmumu, ya kamu bukan orang berilmu. Jadi tidak sekedar punya ilmu, tapi berilmu itu susah ya. Berilmu itu ilmunya sudah inherent dalam dirimu, integratif. Kayak kamu itu mungkin informasi keilmuannya luar biasa, wong sudah mahasiswa. Tapi secara timur belum disebut berilmu, karena lakumu belum korelatif dengan ilmumu. Jadi kan kamu sudah dapat ilmu macam-macam lah, mulai SD sampai kuliah, ada PMB, PKN, ada matematika, IPS, IPA, tapi kan tidak korelatif dengan perilaku, hanya hafalan, sehingga gampang hilang. Hari ini kamu tak suruh UAN lagi SMA, mesti nggak lulus KB. Kenapa? Ilmunya ilmu hafalan, tidak korelatif dengan lakumu. Coba ilmu itu korelatif, itu tidak akan hilang. Diuji kapanpun tetap relevan. Nah, itu gaya timur. Jadi intelektualitas itu nyambung dengan perilaku. Maka di timur ulama itu tidak sekedar dia ilmuwan, tapi juga kalau bahasa Indonesianya begawan. Begawan itu ilmunya, perilakunya, nasihat-nasihatnya itu nyambung. Nah, itu cirinya timur. Ya kalau kita mungkin lebih banyak gaya barat hari ini. Jadi sign for sign. Ilmu ya untuk ilmu. Jadi nyopet juga ilmu, maling juga ilmu, yang penting ada ilmunya. Kan selama ini kamu punya ideologi belajar ilmu maling kan tidak apa-apa, yang penting saya nggak maling kan gitu. Tapi kalau di timur ideologi kayak gitu tidak laku, karena ilmu harus korelatif dengan perilaku. Maka cari ilmu yang baik-baik saja. Kalau kamu belajar ilmu yang jelek-jelek, kalau di timur, meskipun kamu bilang tidak dilakukan, pasti ada pengaruhnya terhadap mentalitasmu. Coba ya kamu belajar ilmu cara membobol email temen, itu aja kan. Simpel kan itu. Tidak Bapak, saya cuma belajar, itu kan ilmu Pak. Tidak percaya aku. Ya kan, seandainya nggak kamu lakukan bobol, mungkin dengan punya ilmu itu kadang-kadang muncul niat jelek, muncul seandainya tak bobol gimana ya, nggak boleh itu kan harus muncul niat jelek dengan punya ilmu itu. Kamu belajar ilmu maling misalnya, saya cuma belajar Bapak, tapi kan kadang-kadang muncul hasrat, muncul ini mobil ini kalau cuma butuh paku satu bisa buka, ini bisa tak bawa ini. Dari pikiranmu kan gitu akhirnya. Gara-gara kamu punya ilmu maling, meskipun kamu nggak gitu beneran. Nah itu gaya timur. Maka hati-hati dengan yang kamu masukkan di kepalamu, karena yang kamu masukkan di kepalamu, kan sering saya bilang, itu menentukan perilakumu.
gayamu hari ini, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, itu sebenarnya tergantung apa yang kamu masukkan. Nah, itu filsafat Timur. Oke, ini gaya yang agak beda dengan Barat kemarin. Kalau Barat kan hanya lihat tampilan, hanya lihat fisiknya.